Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi, kalian tetap semangat belajar, semangat beribadah, sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain seperti sholat duha, seperti ketika kalian masuk sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah disiapkan bukunya untuk pelajaran tema. Hari ini kita mulai tema 1, buku kuadra, yaitu tema tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang belum buka bukunya silakan dibuka. Baik, anak-anak, organ gerak hewan, ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Ciri-ciri yang lain apa? Bernafas, berpindah tempat, berkembang biak, itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada hewan, manusia, sama tumbuhan. Ya, sekarang kita membahas tentang organ hewan. Ya, hewan dan juga manusia memiliki alat gerak yang disebut dengan anggota gerak. Dengan anggota gerak ini, manusia dan hewan dapat berpindah tempat dan melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia bisa berlari, berjalan. Ya, seperti manusia ini sangat lengkap. Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, bisa bergerak ke sana kemari. Bayangkan kalau kalian melihat hewan, sapi misalnya, dia bergeraknya hanya seperti itu. Beda kalau manusia ini lengkap, bisa lari, bisa lompat, bisa memanjat pohon, yang tidak bisa dilakukan oleh hewan lain. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalian harus membuka bukunya ya, buka tematik 5A seperti ini yang Ustaz, ya, karena kita mempelajari buku tersebut. Baik, pada pembelajaran yang pertama, baik, hewan itu bergerak, ya, seperti sapi bergeraknya dengan apa? Dengan kakinya. Cara geraknya itu dengan berjalan. Seperti kelinci, ya, juga bergerak dengan kaki. Ada ular, ya, ular bergeraknya dengan apa? Dengan otot perutnya, ya, dengan otot perutnya. Kalau manusia bergerak dengan apa? Manusia itu bergerak dengan tangan dan kakinya, ya. Tangan dan kaki ini sangat penting, makanya kalau tangan atau kaki kita sakit, maka kita nggak bisa sempurna bergeraknya. Baik, dilihat di bukunya ya, halaman 6 di bukunya. Di bukunya halaman 6, ya, bisa besarkan. Perhatikan. Ya. Cara hewan bergerak. Di sini ada mengepakkan sayap. Ya, mengepakkan sayap itu kira-kira hewan apa ya? Mengepakkan sayap itu adalah hewan apa? Geraknya hewan burung atau ayam juga bisa. Baik, cara hewan bergerak. Sekarang kata dasar dari mengepakkan sayap itu apa? Ya,
kata dasar dari mengepakkan sayap adalah apa? Mengepakkan itu adalah kepak ya. Kemudian kalau merayap ini adalah jenis gerakan hewan apa yang merayap itu? Merayap, hewan reptil ya, merayap kayak kadal, cicak, ular itu merayap ya. Merayap ini adalah kata dasarnya merayap adalah rayap. Oke. Kalau melompat, ada yang tahu melompat? Melompat itu biasanya dilakukan oleh hewan apa? Katak melompat ya, kelinci, kemudian apa? Kanguru ya, kanguru juga melompat. Melompat ini kata dasarnya adalah lompat ya, melompat. Oke, kalian juga bisa berlompat ya. Sekarang berenang. Berenang ini biasa dilakukan oleh hewan apa? Ikan ya, ikan. Mungkin ada yang bertanya, loh, teman saya bukan ikan tapi bisa berenang ya. Walaupun bukan ikan, ada yang bisa berenang loh ya. Kita manusia ini bisa berenang, tapi yang paling pandai berenang itu adalah ikan. Kenapa? Ikan tuh dari lahir langsung bisa berenang, nggak usah belajar. Kalau kalian harus belajar dulu ya. Berenang kata dasarnya adalah berenang. Oke. Baik. Kalian bisa catat dulu di bukunya ya. Untuk kata dasar dari jenis gerakan hewan tersebut ya. Kalau sudah Ustadz hapus ya. Oke. Oke, dihapus. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Oke. Di sini digambarkan bagian dari tubuh manusia ya. Manusia itu Allah ciptakan sangat sempurna ya. Kalian bisa lihat di buku itu ada mata, ada hidung, ada telinga dan lain-lainnya. Allah menciptakan di dalam manusia itu, di bagian tubuhnya itu saling terkait satu sama lain. Setiap bagian tubuh itu mempunyai fungsi tersendiri ya. Kalau mata untuk melihat, telinga untuk mendengar ya, dan lain sebagainya ya. Kaki, kemudian jari-jarinya untuk apa. Selanjutnya, tubuh manusia dapat dipelajari berdasarkan pembagian letak bagian tubuh ya. Tubuh manusia juga dapat dikelompokkan menjadi bagian kepala, badan, tangan, dan kaki ya. Bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Bagian kepala itu terdiri dari rambut, dahi, bola mata, wajah, alis, telinga, kelopak mata, hidung, lubang hidung, lidah, gigi, bibir, dan gusi. Kemudian ada bagian tubuh. Yang kedua, bagian tubuh terdiri atas leher, jakun, bahu, tenggorokan, punggung, dada, pinggang, panggul, pinggul, dan seterusnya. Bagian tubuh, bagian tangan, maksudnya, tubuh bagian tangan terdiri atas ketiak, lengan, siku, lengan bawah. Jadi bagian tangan ini mulai dari ketiak, kemudian siku, lengan, telapak tangan sampai jari-jari ya. Ini jari-jari. Kemudian bagian kaki. Tubuh bagian kaki terdiri atas paha. Dari paha, lutut, kemudian betis,
telapak kaki, ibu jari kaki, telunjuk jari tengah. Berdasarkan bagian tubuh manusia yang ditunjukkan pada bagian tersebut, kalian dapat menemukan kosakata baru, ya, kosakata baru. Kemudian buatlah kalimatmu sendiri menggunakan kosakata yang baru kamu temukan maknanya, ya. Jadi kalian bisa membaca lagi mulai dari awal. Nanti ada kata-kata yang baru yang mungkin kalian baru pertama kali mendengar, baru tahu, kalian tulis di sini, ya. Kalian tulis di sini, kemudian beri garis bawah kosakata yang tadi itu, yang kamu temukan itu, kemudian diartikan artinya apa. Oke, kamu kerjakan di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk halaman 8 dan 9, halaman 8 dan 9, halaman 8 dan 9, juga halaman 10 kalian kerjakan. Nanti bisa difoto kemudian dikirim ke WA-nya Ustadz, ya. Dikirim ke WA-nya Ustadz. Kalau ada yang belum paham bisa tanya Ustadz langsung, ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.